Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini admin akan kembali menginformasikan perkembangan pergerakan Pi Network step by step, informasi yang viral pada hari ini untuk Pi Network dari berbagai mancanegara, dari sumber-sumber yang ada ya. Untuk informasi yang pertama, admin membuka daripada Pispread. Nah, ini disebutkan di negara Malaysia. Di sini sudah successful trading exchange ya, sekitar 18,5 pi untuk PC set value. Nah, di sini sekitar 5.000 ringgit ya. Dan untuk estimasinya itu satu koin pi di Malaysia ya sekitar 1.165 US dollar, atau ya kurang lebih kalau diestimasikan bentuk rupiah ini setara dengan ya bisa dikatakan kurang lebih sekitar 17 jutaan ya rekan-rekan untuk 18 koin pi. Dan untuk satu koin pi nya ya rekan-rekan tinggal dihitung sendiri. Intinya di sini untuk transaksi demi transaksi barter ya, ini juga sudah mulai marak terjadi di berbagai mancanegara, bukan hanya ada di Indonesia ya, bahkan juga sekali lagi di sini juga mulai ramai diinformasikan ya, terutama ini juga datang dari Malaysia. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin juga ada rekan kita yang dari Malaysia, nanti bisa komen-komen saja ya untuk informasi kebenarannya. Kemudian kalau menurut admin pribadi ya, di sini 18 Pi itu setara dengan 1.000 dolar ya. Ini cukup mantap ya rekan-rekan. Kalau menurut admin pribadi itu ya, bagi rekan-rekan yang memiliki sekitar 1.000 koin pi, 100 koin pi itu juga sudah cukup worth atau sudah cukup untuk mendapatkan cuan atau checkpoint. Kemudian informasi ini diberitakan oleh Pispread, nanti rekan-rekan juga bisa menelusuri untuk lebih jauh lagi ya. Dan ini juga memberitakan untuk daripada semacam barter-barter yang terjadi dari berbagai mancanegara untuk Pispread. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya yang paling update pada hari ini, yaitu datang dari CoinScrew, formerly Piscrew ya. Nah, di sini juga disebutkan untuk sistem escrow CoinScrew mencangkup daripada proses banding integrasi untuk mengatasi perselisihan yang mungkin timbul selama transaksi pi ya untuk barang dan jasa. Artinya di sini untuk daripada CoinScrew adalah semacam platform Ragber ya kalau tidak salah. Nah, di sini juga cukup mantap untuk CoinScrew. Nah, kita juga bisa untuk melihat CoinScrew diikuti 10.000 pengikut. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya, escrow system built on Pi blockchain ya. Nah, kita coba terjemahkan. Sistem escrow dibangun di atas Pi blockchain memungkinkan barter B2P Pi untuk nilai yang aman dan terpercaya ya. Bagi rekan-rekan yang ingin melakukan semacam barter-barter ya, bisa menggunakan jasa CoinScrew di sini ke depannya. Kemudian di sini juga ada informasi sekitar 1 April perkenalan, kemudian 6 jam yang lalu ya. Ini cukup mantap sekali. Jadi untuk pembayaran Pi Network itu juga sudah mulai menuju ke informasi yang positif ya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari secara mandiri saja ya. Ini cukup mantap sekali daripada updating dari CoinScrew. Kemudian untuk informasi migrasi ya, di sini juga ada informasi dari Pi Network member yang memberitakan pada tanggal 23 September kemarin Core Team memigrasikan 2,27 miliar koin Pi ke dalam 3,3 juta dompet Pi, rata-rata sekitar 600 Pi per dompet ya. Kemudian saat ini ada sekitar 1,4 miliar Pi yang dikunci untuk jangka panjang. Intinya di sini rekan-rekan ya mungkin bisa dicek ya akunnya apakah sudah termigrasi atau belum menurut data yang ada di sini. Nah, di sini itu ada sekitar 3,3 juta dompet yang melakukan migrasi ya, dan sudah mendapatkan jatah daripada Core Team. Dan untuk admin sendiri di sini juga masih belum mendapatkan migrasi ya, dan masih belum memiliki saldo mainnet. Dan kalau kita lihat di sini 50 juta pioner ya rekan-rekan, ini baru 3,3 juta saja dompet wallet yang telah melakukan migrasi. Ini ya cukup sedikit ya, tapi ya mengalami semacam perkembangan demi perkembangan. Nah, ini cukup lumayan mantap menurut admin pribadi, sudah on progress ya, karena memang sekali lagi untuk pionernya sangat banyak sekali. Nah, ini ada sekitar 3,3 juta wallet ya, dengan total migrasi 2,2 miliar koin. Nah, secara bertahap rekan-rekan atau para pioner ya, atau daripada Core Team ini juga sudah mulai memigrasikan koin mainnet. Nah, rekan-rekan juga bisa untuk dikunjungi Pi Network member di sini ya. Nah, di sini pengikutnya itu juga cukup banyak sekali, sekitar 120.000, dan diikuti oleh Pak Ahmad Prianto juga, salah satu CEO dari Koin GDH. Nah, ini juga cukup mantap. 1 jam yang lalu ini juga berbagai macam informasi demi informasi itu selalu ada. Kemudian 11 jam yang lalu ini juga ada informasi yang menarik ya, ini juga menyenggol daripada Binance. Disebutkan di sini bahkan Pi Network penambangan Pi menjadi semakin sulit setiap bulan, tingkat penambangan dasar menurun tergantung pada Pi yang tersisa
untuk ditambang ya, dan jumlah pengguna aktif. Kemudian di sini juga disebutkan sebelumnya Pi mempunyai peristiwa yang disebut halving ya. Memang benar Binetwork itu juga ada halvingnya, dan bahkan sebentar lagi Bitcoin itu juga akan halving ya. Dan ketika Bitcoin halving ya, mungkin harganya akan melonjak karena untuk penambangannya itu semakin sulit didapatkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian 1 jam yang lalu juga ada informasi yang terupdate dari Pi News Media. Pi News Media memiliki reputasi yang bagus ya berkaitan dengan project Pi Network. Dan ini Pi News Media juga menyinggol daripada konferensi komunitas Pi Network Indonesia. Disebutkan Pi diselenggarakan oleh Pionir. Intinya di sini untuk Pi News Media juga mensupport daripada komunitas yang ada di Indonesia, dan juga disebutkan untuk komunitas Indonesia melalui channel Abbas Sapwan itu juga bersiap untuk melakukan open mainnet mandiri. Dan untuk project atau GDH ya, yaitu Golden Diamond Harissa, dikabarkan itu juga sudah terkonfirmasi core team dengan produk utama adalah jual beli emas. Nah, ini cukup mantap, dan koin Pi itu ya bisa dikatakan akan bernilai tinggi ya ketika terrealisasi untuk GDH Indonesia bisa open mainnet secara mandiri. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke informasi berikutnya, ya informasi yang paling update pada hari ini. Dan di sini admin kembali kali ini melalui Crypto Lekven. Nah, disebutkan sekali lagi untuk transaksi demi transaksi barter ini juga sudah mulai ramai terjadi dari berbagai mancanegara. Salah satunya di sini juga disebutkan ya. Ini ada yang membeli bahan makanan dengan total sekitar 537 AED pembayaran dengan menggunakan koin Pi sekitar 0,004 Pi ya. Jadi di sini juga ada yang menggunakan harga konsensus ya sekitar 14159 dolar. Ini menunjukkan penggunaan praktis uang kripto Pi Network dalam transaksi dunia nyata. Intinya di sini kalau kita lihat ya secara pasti ini sudah banyak sekali yang melakukan barter dengan menggunakan koin Pi ya, dan untuk harganya itu juga bervariasi. Kalau kita lihat di Malaysia, di Korea, kemudian Indonesia, dan juga di Amerika atau Eropa itu harganya itu berbeda-beda ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita simpulkan minimal itu harganya sekitar 37 dolar ya yang terjadi di Korea Selatan. Nah, kemudian untuk yang di Malaysia tadi 18 Pi itu sekitar kurang lebih 1000 dolar ya. Kalau kita estimasikan ya itu kurang lebih ya cukup mantap ya rekan-rekan. Sekali lagi di sini untuk yang ada di Indonesia juga mensupport untuk GLCV. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan untuk masalah harga tersebut ya. Dan untuk harga yang paling worth it itu berapa? Nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar. Nah, di sini juga ada informasi yang paling baru ya, berapa harga koin Pi ketika nanti sudah mainnet ya. Nah, kita coba cek apakah 314 atau 3,4 dolar atau 30 dolar atau 300 dolar ya. Itu terserah para pionir semuanya mau memberikan harga berapa selama fase and close mainnet. Kemudian setelah open mainnet ya kita tinggal lihat saja untuk harga yang lebih pasti. Semoga saja harganya itu ya bisa di atas 10 dolar ya. Itu rekan-rekan pasti juga sudah cuan atau JP. Kalau kita bandingkan daripada project cryptocurrency yang fokus listing ke bursa ya, sekali lagi ya kita tinggal ambil estimasi seperti itu. Kemudian kalau Pi Network itu memang sebagai mata uang yang berbeda konsep project dengan cryptocurrency yang lain. Nah, kalau menurut admin pribadi ya sekitar 300 dolar itu juga cukup tinggi ya. Apalagi kalau sampai 4,8 miliar ya pasti rekan-rekan akan langsung menjadi sultan dadakan, langsung menjadi sultan. Mungkin bisa untuk memborong mobil-mobil di dealer ya beserta dengan pegawai dan staf-stafnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan jika rekan-rekan suka dengan konten ini ya silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Semoga rekan-rekan juga bisa mendapatkan cuan atau checkpoint. Sekian, terima kasih.